Aku adalah Mary, seorang akuntan untuk salah satu perusahaan startup di kota besar. Aku masih sendiri, tapi sudah banyak pria yang mencoba peruntungannya untuk mendapatkan aku. Kalau sampai hari itu aku masih sendiri, itu artinya tak ada satupun dari mereka yang berhasil mendapatkanku. Jujur saja, sebagai wanita yang kata orang memiliki paras cantik bak bidadari, membuat aku dikelilingi ragam jenis pria yang membanggakan dirinya. Entah itu uang, jabatan, keluarga, sampai paras wajah. Namun tak ada satupun dari mereka yang membuatku tertarik sampai akhirnya aku bertemu dengan seorang duda bernama Gerald. Gerald bukanlah pria tampan yang bergelimangan harta. Wajahnya pun biasa saja, tapi entah mengapa dia bisa membicarakan segalanya denganku. Pekerjaan, film, buku, hobi, sampai masalah percintaan. Prinsip yang aku miliki dengannya pun kurasa cukup sejalan. Dia adalah seorang teknisi untuk sebuah perusahaan. Pengalaman pernikahan yang ia miliki menginspirasi aku untuk menjadi wanita yang ia inginkan. Gerald meninggalkan mantan istrinya karena ia ketahuan selingkuh dengan salah satu temannya. Meski berpisah, hubungan mereka tetap baik layaknya seorang teman. Aku dan Gerald berkencan selama hampir 3 tahun, kemudian memutuskan untuk menikah. 3 tahun awal pernikahan terasa semua baik-baik saja, sampai Wilona datang dan mulai mengganggu kehidupan kami. Wilona adalah satu-satunya wanita yang lebih memilih pria lain yang kini menjadi suaminya dibandingkan Gerald. Wilona sering menghubungi Gerald untuk hal remeh dan berusaha mengingatkan tentang hubungan mereka. Wilona tidak membiarkan Gerald sendiri dan menikmati waktunya denganku. Ada saja hal yang membuat Gerald datang ke rumahnya, entah untuk memperbaiki alat elektronik atau sekedar menjemputnya. Wilona menelpon. Dia memintaku datang untuk mengecek lampu di dapurnya, ucap Gerald pada malam hari. Memang suaminya tidak bisa melakukan itu, tanyaku. Dia bukan seorang teknisi, sahut Gerald, kemudian pergi meninggalkan aku. Hal seperti itu tak terjadi sekali atau 2 kali. Aku sangat yakin kalau Wilona berusaha merebut Gerald, dan aku sudah bersiap untuk mengakhiri permainannya. Keesokan hari aku datang ke rumah Wilona dan mulai meracau tentang banyak hal. Maaf, tapi aku hanya merasa bersalah pada Gerald dan ingin memperbaiki hubungan dan meminta maaf padanya sebelum akhirnya aku pergi. Dokter sudah mendiagnosis waktu aku untuk hidup dan aku tidak tahu kapan akan sampai ke sana, jawabnya. Seketika aku merasa sangat malu dan bersalah di hadapan Wilona. Sejujurnya aku memang sangat menginginkan kematiannya dan harapanku pun terkabul. Aku mengajak Wilona datang ke rumahku dan menyampaikan permintaan maafnya pada Gerald. Gerald dengan senang hati memaafkan Wilona dan aku berhenti melihatnya sebagai rival. Dari kebencian, kini semua itu berubah menjadi pertemanan. Aku berusaha melakukan yang terbaik untuk mendukungnya. Suamiku pergi setelah dia mendengar aku sakit keras, ucapnya. Berulang kali ketika aku melakukan sesuatu untuk membuatnya merasa lebih baik. Jangan khawatir, kamu punya kami, jawabku. Wilona seringkali membangunkan kami dan mengatakan hal yang membuat aku khawatir. Ketika dia menghubungiku, aku segera membangunkan Gerald untuk melihat keadaannya. Hal yang aku khawatirkan adalah ketika Wilona tiba-tiba pergi tanpa ada yang mengetahui keberadaannya.
Hanya itu, namun beberapa bulan aku melakukan yang terbaik untuknya. Malam itu, Geralt mengakui kalau dia tidur dengan Winona secara tidak sengaja. Saat itu aku hanya berpikir kalau itu adalah permintaan terakhir Winona sebelum ia pergi. Tetapi ternyata pemikiran itu mengubah jalan hidupku. 3 bulan kemudian, Geralt mengatakan kalau Winona tengah mengandung anaknya. Aku tidak bisa meninggalkan dia sendiri. Dia sakit dan sekarang hamil anakku, ucap Geralt. Ucapan itu terasa seperti ledakan besar yang menghancurkan hidupku. Berat sekali rasanya mendengar pernyataan itu keluar dari mulut suamiku sendiri. Terlebih seolah mereka menari-nari di atas penderitaanku. Ketika hatiku mulai kembali membenci Winona, aku selalu mengingat kabar kematiannya yang sebentar lagi akan aku dengar. Aku juga tidak bisa membiarkan seorang bayi harus hidup sendirian ketika ibunya tidak bisa berada di sampingnya. Terlebih aku memang tidak bisa memiliki anak karena satu dan hal lain. Geralt berjanji akan kembali dan membawa anak itu untuk kami besarkan bersama-sama. Akhirnya aku setuju untuk membiarkan Geralt berpindah bersama Winona agar dia bisa membantunya. Hatiku rasanya seperti tersayat-sayat saat mengantar Geralt ke pelukan mantan istrinya. Tak peduli kalau wanita itu sedang sekarat. Aku masih setia menunggu kepulangan Geralt dan anak yang sudah lama kami tunggu-tunggu. Tetapi ia tak kunjung datang setelah 1 tahun penantianku. Pada tahun kedua, aku merasa sudah tidak bisa lagi menunggu Geralt. Aku merasa sedih dan sendiri ketika mereka tengah membesarkan anaknya bersama. Aku juga lelah menunggu kematian Winona dan mulai mengajukan perceraian ke pengadilan. Setelah semua berkas perceraian itu diproses di pengadilan, hari itu Geralt datang kepadaku menceritakan semuanya. Geralt menemukan bukti kalau Winona tidak pernah memiliki penyakit apapun dan ia tidak pernah divonis tenggat waktu hidupnya oleh dokter. Winona hanya berpura-pura agar dia bisa mendapatkan Geralt kembali. Geralt juga menemui mantan suami Winona dan ia mengatakan kalau Winona membuangnya setelah menyadari kalau Geralt adalah opsi terbaiknya. Aku minta maaf karena terlalu lama mencari tahu kebenarannya. Aku ingin menjalani hidup kita seperti dulu, ucapnya sambil melipat satu kakinya ke belakang dan menyodorkan bunga kepadaku. Aku marah tetapi bukan pada Winona, pada diriku sendiri. Betapa bodohnya aku membesarkan rasa iba ketika orang lain memperlakukan aku seperti sebuah keset. Aku tak menanggapi ucapan Geralt dan menutup pintu rumahku. Aku sudah membalikkan halaman buku itu dan menjalani kehidupan yang baru. Aku berhasil menyingkirkan Winona hanya dengan memutus hubunganku dengan Geralt. Sekarang ketika melihat lagi ke belakang, aku sudah tidak menyesali apapun. Aku bahagia hidup di kehidupanku yang sekarang. Sekian.